Halo, selamat datang di podcast Titik-titik dengan aku Lisa di sini dan dua teman aku bisa diperkenalkan dirinya. Hai, aku Anita. Aku Kamel. Nah, di podcast kali ini aku dan dua teman-teman aku bakal ngomongin tentang sosial media dan personal branding. Nah, tapi aku mau disclaimer dulu nih, kalau kita ini bukan expert. Jadi di sini kita cuma mau ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol asik tentang sosial media dan personal branding. Nah, kalau ngomongin sosial media dulu nih, kayaknya di zaman sekarang nggak ada deh ya orang yang nggak pakai sosial media, apalagi anak muda yang yang mendominasi lah bisa dibilang sosial media. Nah, karena di sini ada dua teman-teman aku yang masih muda-muda kan ya. Iya dong. Nah, jadi aku mau nanya nih sama kalian, kalau dari kalian sendiri melihat sosial media itu apa sih, kalau dari kalian aja mendefinisikannya? Kalau menurut aku ya, definisi media sosial itu adalah tempat di mana kita bisa bersosialisasi, bisa berinteraksi, juga bisa berteman juga secara online tentunya. Jadi kalau aku sih media sosial itu udah jadi kebutuhan banget. Kalau Kamel sendiri? Nggak berbeda dari Anggi ya. Kalau dari aku sih sosial media itu adalah tempat untuk berinteraksi kepada sesama penggunanya dan udah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari sih. Bener sih. Kalau aku sendiri ya, sosial media itu kayak udah part of our life enggak sih? Iya betul. Kayak kalau aku sendiri udah bisa dibilang ketergantungan banget sama yang namanya sosial media, kayak WA, Instagram, kayak YouTube, kayak udah deh tiga itu pokoknya kita berkutat ya gak sih kalau aku ya pasti tiga itu deh. Nah, kalau kalian sendiri kan aku antara tiga itu nih sosial media yang aku pakai dan sering gunain. Kalau kalian sendiri apa sih sosial media yang sering kalian gunain, terus yang paling jarang juga apa? Kalau aku ya, aku yang paling aku sering gunain itu adalah WA sama Instagram, itu sering banget aku gunain. Terus yang paling jarang banget aku gunain itu Line sama Telegram. Soalnya isi di Line itu cuman ada grup-grup kelas, ada sedikit grup-grup yang penting-penting gitu. Jadi interaksinya jarang sih di situ. Kalau Kamel? Kalau aku sih Twitter ya, karena apapun beritanya yang pasti Twitter itu pertama kali gitu loh yang trendingin topik. Jadi aku lebih ke Twitter. Kalau yang jarangnya itu Line sih. Kalau Twitter emang up to date banget sih ya. Kalau berita hot yang lagi panas-panasnya lah bisa bilang gitu. Kalau aku yang paling jarang sama sih Line, paling kayak cuman grup kelas yang ngabarin ada kelas atau enggak, cuman itu. Aku juga gitu. Nah, jadi kayak ya itu aja sih, ya, benar paling jarang, cuma ngeliat itu aja sih. Nah, kalau aku ya, alasan aku gunain yang tiga itu, terutama aku Instagram kayak udah deh, kayak karena pertama kenapa aku gunain Instagram gak ngebosenin. Terus banyak banget kan artis-artis yang kayak yang ganteng-ganteng gitu pakai kali. Terus filternya lucu-lucu juga buat kita wow lah gitu lah ya, nggak Instagram nggak ngebosanin lah kalau Instagram. Nah, kalau boleh tahu alasan kalian milih, kamu tadi WA kan, WA sama Instagram. Kalau Kamel milih Twitter. Nah, tuh alasan kalian apa sih jadi milih itu? Kalau aku milih WA ya, karena di situ orang tua aku pakai WA, terus teman-teman aku pakai WA. Pokoknya orang-orang terdekat aku tuh banyak yang pakai WA. Jadi kan interaksinya lebih sering di WA. Terus kalau Instagram itu ya kayak kamu tadi, kayak info-info gitu, habis itu ada filter macam-macam deh pokoknya. Kan ya, Instagram itu jadinya gak ngebosenin. Nah, kalau Kamel ya itu tadi, Twitter kan sosmednya pokoknya kamu anaknya cari berita banget lah. Iya benar. Anak Gak boleh Twitter ketinggalan banget. sama info yang Up to date lah. Ya. Emang cari berita apa sih yang tahu nih? Anak Twitter banget ya, anak K-pop. Enggak. Oke. Lanjut. Oke. Nah, terus kan
kalau dari aku sendiri kan ngelihat kalau aku ya ngerasanya sosial media itu udah kayak ngendaliin diri. Kalau aku ngendaliin diri aku, terus aku ngeliat juga ngendaliin diri banyak orang lah, pokoknya kayak sosmed deh. Pokoknya orang ngelakuin berbagai macam, berbagai hal, melakukan segala cara untuk mungkin terlihat keren, terlihat cool, pokoknya terlihat baik gitu loh di sosial media. Tapi mereka melakukan segala cara gitu loh, nggak mikir apa gitu loh, supaya untuk terlihat keren, proses yang dibangun itu. Nah jadi itu ya, kalau itu aku temuin hal negatif di sosial media. Kalau kalian sendiri apa sih yang paling sering yang ditemuin di sosial media, hal negatifnya deh? Aku dulu nih ya. Kalau aku tuh sering nemuinnya di Instagram, karena pernah beberapa kali aku nemuin teman-teman online aku nih di Instagram itu saling sindir-nyindir gitu di story Instagram. Kamu pernah nemuin juga pasti? Iya itu juga sih, aku sering juga sih. Misalnya gini nih, aku punya masalah gitu sama Kamel, bukannya masalah itu diselesaikan baik-baik, malah saling sindir-nyindir gitu di story Instagram. Padahal kan itu nggak baik ya, itu merugikan banget dan orang lain itu bisa berasumsi yang negatif gitu loh. Padahal kan itu sindir-nyindir itu belum tentu benar kan. Lebih ke mendrama ya tuh Iya, orang ya. umbar aib gitu aja Drama ya. banget. Nah kalau Kamel sih apa sih yang paling Aku sering? sih kayak liatnya tuh kayak netizen ya, kayak komen Ini bener sih, yang netizen tuh emang upload dikit di komen. head comment gitu ya. Nah ya itu kayak kita tuh kayak lebih menampilkan kelebihan kita sendiri, itu makin toksik feedbacknya gitu. Tapi nggak menyamaratakan ya, lebih banyak kayak gitu sih. Kayak itu ya, hal negatif yang sering mau kamu temuin. Nah tapi selain hal negatif nih, pasti ada dong hal positif yang ada di sosial media lah, pasti banyak kan. Banyak. Kalau dari kalian sendiri, hal apa sih yang bisa kalian lakuin atau kalian temuin di sosial media yang positifnya? Kalau hal positif di sosmed sih menurut aku banyak banget ya. Contohnya kayak kita bisa jadi influencer, bisa jadi bikin konten kreator, terus bisa kalau kalian punya usaha nih, kalian bisa promosiin usaha kalian itu di sosmed. Contohnya kayak aku nih, aku kan punya hobi make up ya. Jadi dari hobi aku itu aku punya usaha gitu, jasa make up gitu. Nah jadi sekalian kan aku promosiin usaha aku itu di sosmed. Ya. Kalau apa sih nama Instagramnya, bisa kasih iya. tahu nggak? Bisa dipromosiin sekalian. Teman-teman yang nonton ini bisa follow Instagram makeup aku ya, @angifa.makeup. Nah, Nanti aku follow back. Itu di Instagram itu bisa apa aja sih? Kamu ngapain, buat apa gitu loh? Aku lebih bisa, share hobi aku itu. hasil make up kamu gitu. Iya, hasil makeup aku. Terus aku share gitu, daripada aku gunain untuk hal-hal yang negatif kan, kayak sindir-sindiran tadi, lebih baik aku gunain ke hal-hal yang positif. Itu kan jadi nggak merugikan tuh buat bisa aku. jadi bisnis juga kan. Iya. Ya, siapa tahu kan. Kalau Kamel apaan? Kalau aku sih lebih suka upload video-video konten gitu kayak dance. Kan aku suka tuh daripada menggunakan sosmed yang nggak baik, mending ngibur orang lain gitu lah. Jadi aku lebih ke Jadi kamu sering tuh nge-upload video dance latihannya atau karena dancer? emang hobi juga sih. Itu latihannya atau apanya? Enggak, kalau aku gabut tag sendiri. Tag sendiri. Wah, positif banget ya. Keren banget. Gabut terus bikin konten. Gabut Keren bikin guys. Kamel video dance. sambil kalian latihan juga ya Iya. nggak sih ngelihat itu video. Oke. Nah karena kalau menurut kalian kan itu salah satu jadi personal branding diri kalian ya nggak sih? Iya Iya, sih, betul menurut aku banget. itu benar banget. Setuju kan? Nah mungkin Setuju. teman-teman di rumah belum pada tahu tuh apa personal branding, bisa dijelasin nggak sih sama teman-teman? Mungkin ada yang belum tahu di rumah tentang personal branding. Personal branding itu cara memasarkan diri kita di depan halayak umum. Jadi gimana tuh kita bisa, maksudnya gimana kita ingin terlihat di depan halayak umum ya gitu.
Oh, Personal jadi branding, mempersonal branding diri itu kayak gimana gimana kita ingin dinilai, misalnya kita Juga ingin dinilai baik. memperlihatkan kelebihan Iya. kita ya. Oh iya, I see. Jadi misalnya kita mempersonal branding sebenarnya kita tuh introvert, tapi kita mempersonal branding kita kayak easy going sebenarnya, kayak sering kayak aku kayaknya ada deh nonton YouTube Boy William, tahu? Iya, tahu. Nah, aku ada nonton itu, dia bilang dia itu introvert, dia sering banget di rumah tuh. Jadi setiap kali keluar itu dia menguras banget deh, pokoknya tenaganya itu terkuras katanya, kan dia introvert kan. Nah, iya, jadi tenaga ekstra. Padahal kita ngeliat dia itu kayak easy going, kayak asik ngobrol, Ternyata luas banget pergaulannya. Ternyata itu dia nge-personal branding dirinya itu easy going, kayak asik gitu loh. Tapi sebenarnya dia itu introvert katanya. Nah, itu salah satu. Baru tau kan kalian, kayak aku nonton Speechless ya. enggak sih. Sebagai aku Boy William. iya, kan dia asik kayak asik gitu Iya, kan sih ya. kayak Jadi personal branding itu tergantung kita kan ya, mempersonal berarti mempersonal branding kan. Kita kalau Anggi suka make up atau apa, suka itu, kamu nge-personal branding kamu, mempersonal itunya dengan cara memperlihatkan. Aku hobi make up nih, aku bisa make up nih gitu. Oh gitu. Kalau kamu sendiri dancer, jadi memperlihatkan kayak gitu-gitu ya. Iya. Kayak deh kayaknya jam berapa sih? Oh, nggak ada jam. Kamu Jam 5 ya. Udah 9 ini. mungkin itu aja sih ya. Iya, yang itu bisa aja. kita obrolin santai-santai. Kalau ada ilmu yang bisa didapat, alhamdulillah ya. Kalau ada yang hal buruk atau salah ngomong, mohon dimaafkan. Kesimpulannya, sosial media itu tergantung individunya gimana memanfaatkannya, menggunakannya, mengontrolnya gimana, itu tergantung diri kita. Mau kita manfaatkan ke hal yang baik atau ke hal yang buruk, sisa kita aja tuh yang milihnya. Dan di sosial media itu kita harus juga pinter-pinter banget memfilter, mengontrol. Jangan asal telan aja deh kalau ada berita atau ada apa gitu sosial media. Pokoknya pinter-pinter kita aja gak sih nggunain sosial media. Mungkin itu aja ya di podcast titik-titik kali ini. Makasih yang udah nonton. Makasih.